Bagaimanakah bisa sebuah negara yang jauh dari banyak konflik justru selalu muncul di tengah peperangan dunia? Apakah benar semua ini demi keamanan global? Atau ada kepentingan besar yang tersembunyi di balik setiap serangan yang dilakukan Amerika Serikat? Dari perang melawan terorisme, perebutan sumber daya, hingga ambisi mempertahankan kekuatan sebagai negara adidaya, semuanya menyimpan fakta yang jarang dibahas secara terbuka. Sebelum masuk ke dalam konten lengkapnya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Jika sudah, cari posisi terbaiknya dan let's go. Pernahkah kamu bertanya, mengapa Amerika Serikat terlihat begitu sering terlibat dalam konflik di berbagai belahan dunia? Dari Timur Tengah, Asia, hingga Amerika Latin, kehadiran militer negara ini seolah tidak pernah benar-benar jauh dari pusat ketegangan global. Apakah ini semata-mata karena kekuatan militernya yang besar? Atau ada alasan yang jauh lebih dalam dan kompleks? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat posisi Amerika Serikat di dunia. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika muncul sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia. Tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga ekonomi, teknologi, dan pengaruh politik. Status ini menjadikan Amerika sebagai negara yang memiliki kepentingan hampir di setiap wilayah strategis di dunia. Sebagai negara adidaya, Amerika tidak hanya fokus pada wilayahnya sendiri. Mereka memiliki jaringan sekutu yang luas, mulai dari Eropa, Asia, hingga Timur Tengah. Ketika sekutu-sekutu ini merasa terancam, Amerika seringkali turun tangan, baik melalui bantuan militer, tekanan diplomatik, atau bahkan serangan langsung. Dalam sudut pandang mereka, menjaga keamanan sekutu sama dengan menjaga stabilitas global, dan tentu saja, melindungi kepentingan mereka sendiri. Namun, keterlibatan ini tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Di banyak negara, kehadiran militer Amerika justru dianggap sebagai bentuk campur tangan atau bahkan penjajahan gaya baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Amerika benar-benar menjaga perdamaian dunia? Atau justru memperpanjang konflik demi kepentingannya sendiri? Selain itu, ada faktor penting lain yang sering menjadi pemicu, yaitu rasa ancaman. Amerika Serikat memiliki kebijakan luar negeri yang sangat sensitif terhadap potensi ancaman, baik yang nyata maupun yang dianggap berpotensi terjadi di masa depan. Setelah peristiwa tragis serangan 11 September 2001, pendekatan ini menjadi semakin agresif. Amerika mulai menerapkan strategi yang dikenal sebagai serangan pencegahan, yaitu menyerang lebih dulu sebelum ancaman benar-benar terjadi. Strategi ini membuat Amerika tidak hanya bereaksi terhadap serangan, tetapi juga aktif mencari dan menghancurkan potensi ancaman di luar wilayahnya. Dari sinilah banyak operasi militer dimulai, seringkali jauh dari tanah Amerika sendiri. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan: kekuatan. Dengan anggaran militer terbesar di dunia, Amerika memiliki kemampuan untuk menjangkau hampir setiap sudut planet ini. Kapal induk, jet tempur, dan pasukan elit memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dan melakukan operasi dalam skala besar kapan saja. Tetapi kekuatan besar selalu datang dengan konsekuensi besar. Setiap keputusan untuk menyerang atau melakukan intervensi tidak hanya berdampak pada negara target, tetapi juga pada citra Amerika di mata dunia. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai pelindung. Di sisi lain, mereka juga dilihat sebagai ancaman. Lalu, apakah semua ini benar-benar tentang keamanan? Ataukah ada kepentingan lain yang tersembunyi di balik setiap langkah militer yang diambil? Setelah dunia diguncang oleh tragedi serangan 11 September 2001, segalanya berubah. Amerika Serikat tidak lagi melihat ancaman hanya dari negara besar, tetapi juga dari kelompok kecil yang bergerak dalam bayang-bayang. Serangan tersebut menjadi titik balik besar dalam kebijakan militer dan luar negeri Amerika. Dalam waktu singkat, Amerika mendeklarasikan perang melawan terorisme. Tujuannya terdengar jelas: menghancurkan jaringan teroris dan mencegah serangan serupa terjadi kembali. Operasi militer pun dimulai, dengan invasi ke Afghanistan sebagai langkah pertama. Negara itu dituduh menjadi tempat persembunyian kelompok teroris yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah semua intervensi ini benar-benar murni untuk melawan terorisme? Di satu sisi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman terorisme adalah nyata. Kelompok-kelompok ekstrim telah melakukan berbagai serangan mematikan di berbagai negara. Amerika, sebagai salah satu target utama, tentu merasa perlu untuk melindungi warganya. Dari sudut pandang ini,
tindakan militer bisa dianggap sebagai bentuk pertahanan diri. Tetapi di sisi lain, beberapa operasi militer Amerika justru dilakukan di negara yang tidak secara langsung terkait dengan serangan 11 September. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa ada agenda lain di balik narasi perang melawan terorisme. Salah satu contoh yang sering menjadi perdebatan adalah invasi ke Irak pada tahun 2003. Pemerintah Amerika saat itu mengklaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang bisa mengancam dunia. Namun, setelah invasi dilakukan, senjata tersebut tidak pernah ditemukan. Fakta ini memicu kritik besar dari komunitas internasional dan menimbulkan pertanyaan serius tentang motif sebenarnya. Apakah ini kesalahan intelijen? Atau memang ada kepentingan lain yang lebih besar? Selain itu, perang melawan terorisme juga membawa dampak yang sangat luas. Tidak hanya bagi negara yang menjadi target, tetapi juga bagi masyarakat sipil. Banyak wilayah yang hancur, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan konflik berkepanjangan pun tak terhindarkan. Dalam beberapa kasus, justru muncul kelompok-kelompok baru yang lebih radikal sebagai akibat dari kekacauan yang terjadi. Hal ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Intervensi militer memicu konflik, konflik melahirkan ekstremisme baru, dan ekstremisme kembali dijadikan alasan untuk intervensi berikutnya. Di dalam negeri Amerika sendiri, perang ini juga membawa perubahan besar. Pengawasan diperketat, kebijakan keamanan diperluas, dan anggaran militer terus meningkat. Semua ini dilakukan dengan alasan menjaga keamanan nasional. Namun, ada satu pertanyaan penting yang masih menggantung hingga hari ini. Apakah perang melawan terorisme benar-benar membuat dunia lebih aman? Sebagian orang percaya bahwa tanpa tindakan tegas, ancaman akan semakin besar. Tetapi yang lain berpendapat bahwa pendekatan militer justru memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak musuh. Di tengah perdebatan ini, satu hal menjadi jelas. Perang melawan terorisme bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang kekuasaan, pengaruh, dan bagaimana sebuah negara memandang perannya di dunia. Dan jika bukan hanya soal terorisme, lalu apa lagi yang mendorong Amerika untuk terus terlibat dalam konflik global? Jawabannya akan semakin terlihat ketika kita mulai membahas kepentingan ekonomi dan sumber daya di balik layar. Di balik setiap konflik besar, seringkali ada satu faktor yang jarang dibahas secara terang-terangan: ekonomi. Bukan hanya soal perang dan keamanan, tetapi juga tentang siapa yang menguasai sumber daya dunia. Dalam banyak kasus, keterlibatan Amerika Serikat di berbagai wilayah ternyata tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi yang sangat besar. Salah satu sumber daya paling penting dalam geopolitik modern adalah minyak. Sejak abad ke-20, minyak menjadi tulang punggung industri global, menggerakkan kendaraan, pabrik, hingga sistem energi dunia. Negara-negara yang memiliki cadangan minyak besar otomatis menjadi sangat strategis. Tidak heran jika kawasan seperti Timur Tengah sering menjadi pusat perhatian dunia, termasuk Amerika. Amerika Serikat sendiri memang memiliki sumber daya energi, tetapi kebutuhan dalam negerinya yang sangat besar membuat stabilitas pasokan global menjadi sangat penting. Ketika sebuah wilayah kaya minyak mengalami konflik atau ketidakstabilan, dampaknya bisa dirasakan hingga ke ekonomi Amerika. Harga energi bisa melonjak, pasar global terguncang, dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Disinilah peran intervensi mulai terlihat. Dengan menjaga stabilitas di wilayah-wilayah strategis, Amerika secara tidak langsung melindungi kepentingan ekonominya. Namun, bagi sebagian pihak, tindakan ini bukan sekadar menjaga stabilitas, melainkan juga bentuk kontrol terhadap sumber daya dunia. Selain minyak, ada juga jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Laut, selat, dan rute pengiriman barang menjadi urat nadi ekonomi global. Jika jalur ini terganggu, maka distribusi barang, bahan baku, dan energi bisa terhambat. Amerika, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar, memiliki kepentingan besar untuk memastikan jalur-jalur ini tetap aman. Karena itu, kehadiran militer di berbagai titik strategis dunia bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang memastikan roda ekonomi global tetap berputar sesuai kepentingan mereka. Namun, ekonomi bukan hanya soal sumber daya alam. Ada juga industri besar di dalam negeri Amerika yang ikut memainkan peran penting, yaitu industri pertahanan. Perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi senjata, kendaraan militer, dan teknologi perang memiliki hubungan erat dengan kebijakan pemerintah. Ketika terjadi konflik, permintaan terhadap produk-produk ini meningkat tajam. Fenomena ini sering disebut sebagai military industrial complex, sebuah istilah yang menggambarkan hubungan antara militer
pemerintah, dan industri. Dalam sistem ini, perang bukan hanya menjadi alat politik, tetapi juga bagian dari siklus ekonomi. Hal ini menimbulkan kontroversi besar. Banyak yang berpendapat bahwa keberlanjutan konflik justru menguntungkan pihak-pihak tertentu secara finansial. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar keuntungan yang dihasilkan. Namun, tentu saja tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Ada juga yang berargumen bahwa industri pertahanan memang diperlukan untuk menjaga keamanan negara, dan bukan berarti mereka mendorong terjadinya perang. Di tengah semua ini, garis antara kepentingan ekonomi dan keamanan menjadi semakin kabur. Apakah intervensi dilakukan untuk melindungi stabilitas global? Atau justru untuk memastikan keuntungan ekonomi tetap mengalir? Pertanyaan ini semakin sulit dijawab ketika kita melihat bagaimana Amerika mempertahankan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kekuatan politik dan militer. Dan disinilah kita mulai melihat gambaran yang lebih besar, bahwa konflik global bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan arah dunia. Lalu, bagaimana Amerika mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di tengah persaingan global yang semakin ketat? Di dunia internasional, kekuatan bukan hanya tentang siapa yang paling kuat secara militer, tetapi juga tentang siapa yang paling berpengaruh. Amerika Serikat telah lama berada di posisi ini, sebagai negara yang tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga kemampuan untuk membentuk arah politik global. Sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika muncul sebagai satu-satunya kekuatan super yang benar-benar dominan. Tanpa saingan besar seperti Uni Soviet, pengaruh Amerika meluas ke berbagai aspek kehidupan dunia, mulai dari ekonomi, budaya, hingga sistem pemerintahan di banyak negara. Namun, posisi ini tidak datang tanpa tantangan. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kekuatan-kekuatan baru yang mulai menyaingi dominasi Amerika, seperti China dan Rusia. Kedua negara ini tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan kekuatan militer dan pengaruh politik mereka. Bagi Amerika, ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah ancaman terhadap posisi mereka sebagai pemimpin dunia. Oleh karena itu, berbagai langkah diambil untuk memastikan bahwa pengaruh mereka tetap kuat dan tidak tergeser. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan membangun dan mempertahankan aliansi internasional. Amerika memiliki banyak sekutu di seluruh dunia, terutama di Eropa dan Asia. Melalui kerjasama militer, latihan bersama, dan perjanjian keamanan, mereka menciptakan jaringan yang memperkuat posisi mereka secara global. Namun, aliansi ini juga memiliki sisi lain. Ketika terjadi konflik di salah satu wilayah, Amerika seringkali terlibat karena komitmen terhadap sekutu. Hal ini membuat mereka terus berada di tengah berbagai ketegangan internasional. Selain itu, kehadiran militer Amerika di luar negeri juga menjadi bagian penting dari strategi dominasi. Pangkalan militer yang tersebar di berbagai negara memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat setiap ancaman atau konflik yang muncul. Ini memberikan keunggulan besar dibandingkan negara lain. Tetapi, kehadiran ini tidak selalu diterima dengan baik. Di beberapa negara, pangkalan militer asing dianggap sebagai simbol dominasi dan campur tangan. Hal ini sering memicu ketegangan dan bahkan protes dari masyarakat setempat. Di sisi lain, Amerika juga menggunakan kekuatan diplomasi dan ekonomi untuk memperkuat pengaruhnya. Sanksi ekonomi, bantuan luar negeri, dan perjanjian perdagangan menjadi alat untuk memengaruhi kebijakan negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung. Namun, ketika cara-cara tersebut tidak berhasil, opsi militer tetap menjadi pilihan yang tersedia. Inilah yang membuat peran Amerika di dunia begitu kompleks. Di satu sisi, mereka berperan sebagai penjaga stabilitas global. Di sisi lain, mereka juga dianggap sebagai pihak yang terlalu dominan dan sering memaksakan kehendaknya. Persaingan global yang semakin ketat membuat situasi ini semakin rumit. Setiap langkah yang diambil tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi bisa memicu reaksi berantai di berbagai belahan dunia. Dan di tengah semua itu, ada satu faktor yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap setiap keputusan yang diambil. Politik dalam negeri. Seberapa besar pengaruh faktor internal terhadap keputusan Amerika untuk terlibat dalam konflik? Di balik setiap keputusan besar sebuah negara, selalu ada dinamika yang terjadi di dalam negeri. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Keputusan untuk terlibat dalam konflik atau melancarkan serangan ke negara lain tidak hanya ditentukan oleh faktor luar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi politik domestik.
Salah satu faktor utama adalah kepemimpinan. Setiap presiden Amerika memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi dunia internasional. Ada yang lebih mengedepankan diplomasi, tetapi ada juga yang memilih pendekatan militer yang lebih tegas. Keputusan untuk berperang seringkali menjadi bagian dari strategi politik yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, tindakan militer juga digunakan untuk menunjukkan ketegasan kepada publik. Ketika seorang pemimpin menghadapi tekanan di dalam negeri, baik karena masalah ekonomi, kritik politik, atau penurunan popularitas, langkah tegas di luar negeri bisa menjadi cara untuk membangun kembali dukungan. Namun, ini bukan berarti keputusan perang diambil secara sembarangan. Ada proses panjang yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk parlemen, militer, dan badan intelijen. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa kepentingan politik tetap memainkan peran penting. Selain itu, opini publik juga memiliki pengaruh besar. Masyarakat Amerika, melalui media dan pemilu, dapat menentukan arah kebijakan negara. Jika mayoritas publik mendukung tindakan militer, maka pemerintah akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Sebaliknya, jika terjadi penolakan besar-besaran, tekanan untuk menghentikan konflik akan semakin kuat. Media juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Cara sebuah konflik diberitakan dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Narasi tentang ancaman, keamanan, dan musuh seringkali membentuk opini publik yang kemudian berdampak pada keputusan politik. Di sisi lain, ada juga peran kelompok kepentingan atau lobby. Perusahaan besar, termasuk yang bergerak di bidang pertahanan, memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat mendorong kebijakan yang sejalan dengan kepentingan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini membuat batas antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis menjadi semakin sulit dibedakan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu secara ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua keputusan perang didorong oleh kepentingan sempit. Ada juga situasi di mana tindakan militer действительно dianggap sebagai pilihan terakhir untuk melindungi keamanan nasional atau mencegah ancaman yang lebih besar. Disinilah kompleksitasnya terlihat. Tidak ada jawaban sederhana untuk menjelaskan mengapa Amerika sering terlibat dalam konflik. Setiap kasus memiliki latar belakang, kepentingan, dan dinamika yang berbeda. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal: bagaimana sebuah negara melihat perannya di dunia. Apakah sebagai pelindung, pemimpin, atau kekuatan dominan? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Namun satu hal yang pasti, selama kepentingan, kekuatan, dan pengaruh tetap menjadi bagian dari permainan global, maka konflik akan selalu menjadi kemungkinan yang tidak bisa dihindari. Dan Amerika Serikat, sebagai salah satu pemain utama di panggung dunia, akan terus berada di tengah-tengahnya.